Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali kita berjumpa di kelas 5. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang ke-6. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, membuat cerita. Yang ketiga, gerak kupu-kupu. Yang terakhir, evaluasi. Baik, kita masuk ke materi pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Dalam pembelajaran kita kali ini, biasakan literasi digital seperti yang sudah sering kita bahas. Manfaatkan handphone, laptop, komputer, internet untuk belajar atau bekerja. Kemudian fokuslah pada pembelajaran dan manfaatkan kemampuan imajinasi kalian, kemampuan membayangkan kalian untuk menciptakan karya yang menarik. Untuk mengawali pembelajaran, amati gambar di samping. Tentunya kalian masih ingat tokoh-tokoh tersebut. Ya, tokoh-tokoh tersebut adalah Edo dan Pak Rudi. Pak Rudi terlihat rambut dan sedikit wajahnya. Jadi, tokoh-tokoh tersebut akan sangat berperan dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kedua. Membuat cerita. Nah, Edo dan Pak Rudi muncul lagi. Jadi amati gambar di samping. Kemudian buatlah cerita, minimal 3 paragraf. Cerita tentang gambar ini, kegiatan Edo dan Pak Rudi di kandang kelinci. Kalian buat menjadi cerita minimal 3 paragraf. Boleh lebih. Nah, amati ya gambarnya. Kemudian sebelum membuat cerita, tentukan dulu ide pokoknya supaya kalian mudah mengembangkan paragraf-paragrafnya itu. Misalnya ide pokok pertama apa, nanti kembangkan jadi 1 paragraf, tambah-tambahi kalimat pengembang. Nah, manfaatkan tabel berikut. Jadi buat dulu ide pokoknya dalam tabel. Yang pertama apa ide pokoknya, nanti dikembangkan jadi 1 paragraf ide pokok tersebut, ditambah-tambahi kalimat pengembang. Ya, entah ide pokoknya di awal paragraf atau di akhir paragraf boleh. Kemudian lanjut ke paragraf kedua, ya. Tulis ide pokoknya, nanti tambah-tambahi kalimat pengembang akan menjadi 1 paragraf. Jadi buat dulu ide pokoknya. Kalau kalian kan minimal 3 ya, boleh lebih. Bisa 5 kalian buat. Nanti tinggal mengembangkan saja. Jadi kerjakan tugas ini dengan baik. Video bisa dijeda atau pause sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Kegiatan berikutnya adalah membaca. Jadi berikut adalah contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Kemarin kan siput, kemudian cacing tanah ya. Kemudian kalian juga membuat contoh-contoh di tugasnya itu. Nah, sekarang ada lagi satu, yakni kupu-kupu. Nah, berikut ada audiobook, silakan kalian simak dengan baik. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni?
Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan tadi. Ya, paragrafnya ada 4. Silahkan kalian tulis ide pokoknya saja, keempatnya, ya, sebagai tugas ketiga. Kerjakan tugas ini dengan baik, silahkan di pause atau jeda sejenak. Kalian juga boleh istirahat dulu, makan dulu. Nanti ketika selesai, videonya boleh dilanjutkan. Ini kegiatan berikutnya, ayo berkreasi. Jadi ini tugas terakhir. Jadi sama dengan yang kemarin ya, pakai plastisin. Buatlah 2 model hewan dengan plastisin. Sekarang 2 hewannya. 1 hewan vertebrata dan 1 hewan avertebrata. Boleh hewan apa saja, yang penting jenisnya benar, vertebrata dan avertebrata. Lalu bandingkan kedua hewan tersebut. Nah, untuk membantu kalian, silahkan manfaatkan tabel di samping untuk mengerjakan tugas ini. Jadi silahkan pilih hewan vertebratanya. Ya, tulis namanya hewan apa. Di atas ya. Di atas tabelnya taruh misalnya seperti kemarin kelinci, vertebrata kan. Hal yang dibandingkan. Organ gerak. Penjelasannya. Kelinci menggunakan kaki untuk melompat-lompat dan bergerak. Kemudian hewan avertebratanya misalnya kalian tulis siput di atasnya. Hal yang dibandingkan organ gerak. Penjelasannya, siput menggunakan perut atau kaki perut untuk berpindah tempat. Cukup. Ya, seperti itu saja. Tapi kalian pilih selain kelinci dan siput. Ya, pilih yang lainnya. Kerjakan tugas ini dengan baik. Setelah itu, setelah selesai, video bisa dilanjutkan. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu evaluasi. Untuk evaluasi nanti ada di aplikasi Edu Peduli, ya, kuisnya atau gamesnya silahkan dikerjakan. Jadi silahkan install dulu. Untuk link install di Play Store bagi kalian pengguna Android, ya, sekali lagi pengguna Android silahkan install. Link tersedia di video deskripsi jika kalian menonton menggunakan YouTube. Nah, semoga video kali ini bermanfaat ya, dan membantu kalian belajar dengan maksimal. Terus semangat belajar. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.